Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Utomo dengan NIM 120210077 dari program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya muka bumi oleh patahan, jenis-jenis peta geologi, proses terbentuknya batuan, dan proses terbentuknya tanah. Yang pertama ada proses pembentukan muka bumi oleh patahan. Permukaan bumi dikenal sebagai permukaan yang kasar. Hal ini terjadi karena muka bumi memiliki relief. Relief ini memiliki ukuran yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda pula. Sesar atau patahan secara geologi adalah sebagian bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau displacement suatu blok terhadap blok batuan lainnya. Diastropisme adalah suatu gerakan pada lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen tanpa aktivitas yang disertai oleh magma yang membentuk relief muka bumi. Hal ini berbeda dengan vulkanisme, yang merupakan kegiatan tenaga endogen dari dalam bumi yang dipicu oleh pergerakan magma yang membentuk gunung berapi. Diastropisme misalnya terjadi pada pelipatan dan patahan akibat pergerakan lempeng tektonik bumi. Semua proses yang memindahkan, meninggalkan, dan membangun bagian dari kerak bumi termasuk bagian dari diastropisme. Proses diastropisme ini meliputi yang pertama ada proses orogenik yang melibatkan pembangunan gunung melalui pelipatan kerak bumi. Contohnya, pembentukan pegunungan Himalaya akibat dari pelipatan dan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Yang kedua ada proses epiorogenik yang melibatkan pengangkatan atau pelengkungan bagian besar kerak bumi. Yang ketiga ada gempa bumi yang melibatkan pergerakan dari lempeng tektonik. Yang keempat ada gerakan horizontal lempeng kerak yang bergerak atau bergeser melewati satu sama lain. Selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Peta hidrogeologi, peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu proses terbentuknya batuan.
terus jenis batuan dan mineral yang terkandung di dalamnya. Siklus batuan berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari. Kemudian, partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap. Sedimen yang menumpuk di berbagai lokasi pengendapan itu lantas mengalami proses lithifikasi, yakni proses konversi menjadi batuan. Jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Biasanya batuan ini ada di mantel bumi. Cara terbentuknya terbagi dalam 3 cara, yaitu intrusif, eksklusif, dan hipabisal. Contoh batuan beku. Yang pertama itu ada batuan apung, biasanya ditemukan di sungai. Terbentuk dari pendinginan magma dengan gelembung gas. Batuan ini biasanya digunakan untuk menyembuhkan kaki pecah-pecah dan media tanam bunga anggrek. Selanjutnya contoh dari batuan beku ada batuan granit yang ditemukan di pinggiran sungai biasanya. Proses terbentuknya dari pendinginan magma yang lambat di bawah permukaan bumi biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, batu nisan, hingga bahan pembuat patung. Jenis batuan selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen berasal dari proses endapan atau sedimentasi. Nama lain dari batu ini adalah batu endapan. Proses endapan sendiri bisa terjadi karena materi air, angin, maupun glaster. Contoh dari batuan sedimen yaitu adalah batuan konglomerat. Batuan konglomerat memiliki tekstur yang kasar dan bentuknya besar. Proses terbentuknya karena materi pasir halus serta kerikil yang mengendap dan mengeras. Manfaat dari batu ini sebagai material bahan bangunan. Contoh selanjutnya adalah batu breksi. Batu breksi yang merupakan pecahan dari letusan gunung berapi. Proses terbentuknya ini dari pelapukan batuan beku. Manfaatnya sebagai bahan bangunan, kerajinan, serta ornamen hiasan dalam rumah. Jenis batuan yang terakhir adalah batuan metamorf. Sebutan lain dari batuan metamorf adalah malihan, yaitu batuan yang mengalami transformasi dari proses metamorfosa sehingga terbentuk batuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Contoh dari batu metamorf adalah batu kurasit. Batu ini memiliki manfaat sebagai bahan konstruksi jalan maupun kerajinan. Contoh selanjutnya adalah batu pualam atau marmer. Batu pualam atau marmer dengan struktur yang kompak, pita-pita warna, serta akan menjadi keras dan mengkilap saat dipoles. Manfaat batu marmer ialah sebagai hiasan rumah. Oke, yang terakhir ada jenis-jenis pelapukan batuan atau yang kita kenal dengan proses pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah. Proses pembentukan tanah atau proses pelapukan pada batuan terjadi ketika air dan udara merembes masuk ke dalam batuan. Proses merembesnya air dan udara ini mengakibatkan terjadinya pelapukan pada batuan. Selanjutnya, batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil yang kemudian akan tumbuh akar dari tumbuhan kecil tersebut, yang perlahan akan menghancurkannya. Lantas, batuan yang hancur akan menjadi unsur mineral yang membentuk tanah. Hancurnya batuan akibat akar tumbuhan akan membentuk tanah yang humus dan subur. Tanah yang subur akan ditumbuhi tanaman yang lebih besar. Namun begitu, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah batuan menjadi tanah yang subur sangatlah lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Jenis tanah yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena adanya proses endapan lumpur. Endapan lumpur tersebut biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah aluvial sangat cocok untuk lahan pertanian, baik pertanian padi maupun palawijaya.
Yang kedua ada tanah adosol. Tanah adosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Yang ketiga ada tanah entisol. Tanah entisol mirip dengan tanah adosol. Bedanya tanah entisol tersebut dari pelapukan material letusan gunung berapi. Material tersebut seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Yang keempat ada tanah grumusol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batu kapur dan tufa vulkanik atau batuan putih. Kandungan organik di dalamnya rendah karena terbentuk dari batuan kapur. Yang kelima ada tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah humus mengandung banyak unsur hara, terutama mineral. Yang keenam ada tanah kapur. Sama dengan namanya, tanah kapur berasal dari bahan kapur yang mengalami pelapukan. Yang ketujuh ada tanah latosol. Jenis tanah latosol merupakan salah satu jenis tanah yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Sekian video tugas dari saya mengenai proses terbentuknya muka bumi, jenis-jenis peta geologi, proses terbentuknya batuan, dan proses terbentuknya tanah. Saya mohon maaf apabila ada salah informasi ataupun perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.